ketemu lagi sama gue Yoka. Kali ini gue mau ngomongin tentang tips dan trik kalau kita lagi stuck pas belajar programming. Jadi latar belakangnya itu adalah ada salah seorang temen gue, dia lagi mulai belajar programming dan dia stuck. Gitu. Eh, dia bilang ke gue kalau ketika dia lagi mulai jalanin soal-soalnya itu dia kok kayak blank kayak gitu. Nah, lewat video ini gue mau berbagi tentang tips dan trik gimana caranya kalau kita mentok. Karena gue inget banget, dulu gue sempat stres waktu awal-awal belajar programming dan kayak mentok itu pusing banget. Sekarang gue mau berbagi tipsnya. Oke, yang pertama kita baca dulu mantranya. Mantra itu adalah, gue nggak bego, mungkin gue butuh waktu lebih banyak buat ngerti, tapi gue nggak akan pernah nyerah buat belajar coding. Nggak sekarang, nggak juga nanti, karena jadi programmer adalah cita-cita gue. Ini ibaratnya kayak self motivate aja sih, kayak perlu diketahui kalau kita sebenarnya nggak bego gitu. Gue yakin kalau selama kita bisa baca, kita bisa jadi programmer. Dan yang paling penting adalah nggak pernah nyerah. Jangan pernah nyerah. Kalau kita udah yakin bahwa kita pengen jadi programmer, jalanin terus, kita bisa gitu. Nah, tapi gimana sih kayak yang konkretnya gitu? Solusinya? Yang pertama itu solusinya adalah dengan tanya ke mentor atau teman kita. Belajar programming kan banyak caranya ya. Ada yang dari bootcamp, ada yang belajar sendiri, ada yang dari kampus gitu. Itu kita bisa bisa tanya sebenarnya ke mentor atau asisten atau teman kita yang lebih ngerti kalau kita stuck gitu. Dan perlu tahu di sini adalah jangan pernah malu buat nanya bahwa nggak bisa itu biasa gitu. Dan itu acceptable. Yang nggak biasa itu adalah kalau misalnya kita udah nggak bisa, tapi nggak mau usaha, itu yang jadi masalah. Tapi kalau cuma nggak bisa doang dan kita mau usaha, itu jangan pernah malu buat nanya gitu. Mereka ada, terutama mentor ya, mentor dan asisten itu ada buat kita tanya. Mereka udah digaji buat kita tanyain. Jadi rugi banget kalau misalnya kita nggak nanya. Dan nggak perlu takut buat kelihatan nggak perfect gitu, nggak sempurna gitu. Karena semua itu bakal kacau kalau kita merasa harus tampil sempurna. Dan ini prinsip yang harus dipegang sampai kita udah jadi programmer sekalipun ya. Kalau misalnya kita udah senior atau segala macam gitu, jangan pernah takut nanya, walaupun itu ke junior kita atau orang lain gitu. Karena kalau kita sampai takut nanya karena merasa kita harus tahu gitu, itu bakal kacau banget ke depannya. Nah, tapi ini kan kalau misalnya kita ada orang yang lebih ngerti ya. Permasalahan adalah terutama buat yang belajar sendiri ya, itu nggak selamanya ada orang yang lebih ngerti dibanding kita. Bisa jadi misalnya kita tadinya kerjanya di bidang marketing misalnya, atau di bidang apa, dan kita mau jadi programmer, akhirnya belajar sendiri karena ada keterbatasan budget segala macam gitu, itu akhirnya otodidak. Itu kan agak susah ya nyarinya ya. Nah, kalau gini ada trik, ada ini lagi sih, triknya lagi sih. Kayak coba jelasin ke orang, nggak ngerti nggak apa-apa gitu. Tapi kita kayak runut aja, misalnya kayak, gue baru belajar ini, gitu. Gue belajar ini, nah ini tuh ada kata kuncinya, ada if, ada else gitu misalnya, atau ada loop, tapi gue nggak ngerti banget nih. Padahal dia misalnya dibilangnya sama kayak gini, gitu. Tapi apa gunanya sih looping sih, kayak gitu. Nah, kalau kita ngeracau kayak gini gitu, tentunya udah bilang ke teman kita dulu ya, kayak, gue mau numpang ini dong gitu. Itu biasanya kita kadang-kadang suka kayak, oh iya bener juga, kan ini kayak gini gitu. Jadi dengan kita memfrasekan ulang apa yang kita nggak ngerti, itu ada kemungkinan buat kita jadi ngerti nanti, karena siapa tahu ada yang kelewat segala macam. Berikutnya adalah istirahat terus coba lagi gitu. Yang perlu kita tahu adalah otak kita itu butuh waktu buat menghubungkan semua informasi, terutama kalau informasi ini baru dan belum pernah kita dapat.
Tadi gue baru baca buku Get Programming with Python. Dia bilang kalau yang mahal itu adalah bukan kayak sintaks dari programming language atau segala macam, tapi lebih ke eh, pola pikir tentang programming gitu. Dan pola pikir tentang programming ini sebenarnya eh, dia nggak segampang itu buat dapetin gitu. Dia butuh waktu buat diserap dulu sama kita. Karena kita kan setiap bidang ilmu yang kita pelajari itu kan biasanya ada cara pikirnya beda-beda ya gitu. Misalnya kayak di elektro dia kayak gimana, kalau misalnya di ekonomi dia kayak gimana, kalau bisnis dia kayak gimana gitu. Apa yang harus diperhatiin beda kan, dan itu butuh waktu buat nyerap itu gitu. Gue pernah baca di salah satu buku gitu, namanya A Mind for Numbers. Ini yang nulis tuh Barbara Oakley. Dia keren banget bukunya. Eh, Dia ini seorang profesor. Yang menariknya adalah dia baru mulai S1 itu, dia profesor elektro ya. Mulai S1 itu ketika umurnya itu udah nggak muda lagi gitu. Gue lupa umur berapa, 30-an atau berapa. Dan eh, dia terpaksa menghadapi saingan-saingannya itu ibaratnya kayak teman sekelasnya itu yang masih muda-muda dan cepet-cepet mikirnya. Akhirnya dia buat buku ini di sekarang ya setelah jadi profesor gitu dia buat buku ini kayak dia mau nge-share tips-tipsnya segala macam berdasarkan ilmu pengetahuan gitu misalnya. Dan di sana itu ada bilang kalau sebenarnya ketika kita pertama kali baca itu tuh masuknya tuh di bagian otak itu yang buat sementara gitu. Dia ngumpulin informasi sementara. Ntar ketika kita lagi istirahat segala macam itu tuh langsung kayak baru ditaruh di otak yang buat penyimpanan jangka panjang gitu. Jadi contohnya aja misalnya gini, pernah nggak sih kita kayak lagi mandi atau lagi nyuci atau lagi ngapain gitu, tahu-tahu kita ingat, oh ini kan harusnya kayak gini ya gitu. Nah, yang kayak gini itu terjadi karena proses yang tadi itu gitu. Jadi otak kita butuh waktu buat ngehubungin semua informasi dan itu terjadi pada saat istirahat. Makanya yang ini juga biasanya kita alami waktu kita nyoba nyelesain masalah di kehidupan sehari-hari. Misal di kehidupan sehari-hari kita ada masalah apa, paginya terus kita kerja sore gitu, terus kayak malam-malam ingat lagi, oh kayaknya kayak gini enak deh. Itu juga hal yang sama gitu. Jadi kita bisa buat lakukan ini kita bisa tidur atau nonton atau ngobrol atau olahraga gitu. Ketika belajar programming itu saran gue tidak dengan langsung kayak sehari 12 jam gitu, enggak, tapi kan biasanya ada istirahat-istirahatnya ya. Saat istirahat itu kita bisa tidur segala macam, yang penting kita kayak misal kita targetin nih sehari kita udah 3 jam belajar, 3 ini juga istirahat ya. 3 jam belajar sehari ketika di laut itu ya udah biarin aja dulu gitu misalnya, atau ketika kita lagi penat banget gitu kadang-kadang kita pengen nyoba ngebut kan, kayak orang walaupun udah dibilangin jangan ngebut-ngebut pas belajar tapi mesti aja gitu. Kayak contohnya gue lagi belajar apa terus kayak gue pengen buru-buru nih gitu atau pusing aja karena banyak banget informasi yang masuk dalam waktu singkat gitu, itu udah stop dulu aja. Yang penting udah kayak nginget-nginget yang lama, terus ya udah tidur nonton ngobrol gitu, baru nanti ulangin lagi pelan-pelan yang kita nggak ngerti di mana. Misalnya kita ada bagian yang nggak ngerti itu adalah tentang bikin abstraksi misalnya, atau kapan pakai objek di JavaScript, kapan pakai array gitu. Terus kayak dan lain-lainnya gitu. Itu bisa diulangin lagi pelan-pelan, kayak baca gitu. Nggak perlu takut buat ngulangin lagi sih. Karena ini kan biasanya kan bukan di kampus, bukan di mana-mana kan. Kayak belajar programming kayak gitu, kita mau jadi programmer gitu. Jadi nggak perlu buru-buru. Kalau misalnya kita emang ternyata butuh waktu lebih lama ya, ya udah lebih lama aja nggak apa-apa. Ulangin lagi pelan-pelan baca gitu. Nah, tapi bisa jadi juga ketika udah ngelakuin itu kita nggak ngerti-ngerti. Itu kalau kayak gitu terjadi, biasanya gue coba belajar pakai sumber yang lainnya gitu. Karena bisa jadi sebenarnya yang salah itu bukan di kitanya gitu, tapi lebih di cara penyampaiannya. Jadi penyampaiannya kan kadang-kadang cocok-cocokan ya. Ada misalnya orang yang cocok dengan cara penyampaian A gitu, instruktur yang A. Ada yang cocok dengan instruktur B gitu. Ada yang senangnya dia dibawa bercanda. Ada yang senangnya dia langsung kayak teorinya dulu, baru latihannya. Ada yang dia sebenarnya kayak pengennya langsung project base gitu misalnya.
Nah, kalau gue pribadi biasanya gue selalu ngulang pelajaran kayak minimal dengan satu cara penyampaian yang berbeda. Misalnya tadi ya instruktur A, terus gue ulangin lagi pakai yang instruktur B. Atau misalnya tadi instruktur A di video, gue pakai buku gitu. Kita bisa coba-coba sih, kayak tadi video jadi buku, buku jadi video. Kalau misalnya ya kayak gitulah, bisa dicoba gitu. Nah, biasanya tiap instruktur ini kan dia akan mencoba menyampaikan dengan bentuk yang berbeda kan. Kalaupun mirip, tapi penyampaiannya akan agak-agak beda lah cara dia ngomongnya segala macam gitu. Bisa jadi nanti kita tahu-tahu, oh iya ternyata kayak gini ya. Ini kan ini udah gitu. Oh akhirnya gini gitu. Jadi sebenarnya bisa gitu sih. Kita bisa jadi coba cari sumber belajar yang lainnya gitu. Dan untuk programming sendiri ini banyak banget alternatifnya gitu. Kayak misalnya mau belajar JavaScript itu ada yang dari FreeCodeCamp, ada yang dari Udemy gitu untuk hal yang sama gitu. Atau misalnya mau apa, mau Android tuh juga banyak contohnya. Ada yang dari Udemy, ada yang dari Ray Wenderlich, segala macam gitu. Atau Ray Wenderlich, lah, pokoknya gitulah gitu. Kita bisa coba cari yang beda. Tapi yang paling penting itu yang mau gue sampaikan adalah jangan pernah nyerah itu. Gua selalu percaya kalau selama kita bisa baca dan kali tambah bagi kurang gitu, itu insya Allah kita kan bisa jadi programmer. Sama gue juga pernah kayak ngalamin itu gitu, dan pernah jalan kayak nggak ketidakpastian ya. Kayak misalnya kita mau transisi jadi programmer, kita mau jadi programmer kan itu biasanya kan kita nggak pasti kan, apalagi kalau yang misalnya pindah dari bidang lain. Kalau mungkin ya kalau yang kuliah masih agak mending ya. Kuliah kan mesti waktunya agak lama kan, dan biasanya itu emang normalnya orang-orang lagi pada belajar bareng gitu. Tapi kalau yang buat yang dari kerja, dia pindah dari bidang lain ke programmer itu biasanya kan kayak nggak pasti kan. Kayak kita mikirnya, ini bener nggak ya jalan pilihannya gitu misalnya. Kayak tapi kok pusing banget sih? Apa mendingan nggak jadi yang lain aja ya? Kenapa harus programmer ya? Ini bener nggak sih? Ini impian gue gitu. Nah, eh, itu jalanin aja gitu. Gue bisa ngelewatin itu semua dan gue yakin banget kalau kalian juga bisa. Insya Allah bisa. Nah, intinya jalanin aja terus, jangan pernah nyerah. Oke guys, sampai sini dulu. Semoga bisa ngebantu tipsnya, 2 tips yang tadi. Jangan pernah nyerah jadi programmer. Kalau pusing istirahat dulu. Coba ngulangin lagi nanti. Kalau misalnya emang masih nggak bisa juga istirahat lagi atau ganti juga dengan cara yang lainnya. Sampai sini dulu. Semoga berguna. Bye.